Al-Fatihah ya Rasulullah bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala min jami'in awalina ilallah wa asfirullah khususan meruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Zahra wa anahan Hasan Sayyidina Hasan wa Husain wa juriyatihim al-jami'in wa usulihim wa furu'ihim Allah yatabasyah rahman wa furah ويعيد علينا من بركات الأسرار والوهم وعلم مكانهم وخصوصية مكرمتهم ويهدينا بهم من يهدي الدنيا والآخرة وأن الله كريم يقوي علينا الإيمان واليقين والتسليم وأن الله يدعو علينا بالأمر الكامل والتوفيق إلى الاستقامة والأمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والكفي عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شأن له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد القائل وخير خديجة القائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحبه المهديين وأزواجه التي تشرف بأسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نامت وقدت بخدمة خاتم الأنبياء المرسلين وشهدت يا ونسة وسر رب العالمين أما بعد. Marilah pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kita kepada Allah yang dimana Allah senantiasa tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, iman, Islam dan kesehatan yang lainnya. Dan juga Allah telah mengumpulkan kita bersama-sama yang di tempat penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan atas junjungan, salawat atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang baik hingga hari kiamat. Dan bermula ini adalah sebahagian menakib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah, "Anda zikrul awliya'i tanzil Muhammad." Bermula ketika dibacakan manakib-manakib awliya Allah, maka Allah pun menurunkan limpahan rahmatnya di tempat itu. Dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan ampunannya kepada kita semua, dan semoga Allah mendatangkan berkah cahaya rahasia mereka kepada kita. Semoga Allah menguatkan iman kita, keyakinan kita, menganugerahkan kita afiat, sehat afiat sempurna, taufik hidayah, istiqomah, memanjangkan umur di dalam ketaatan ibadah kepada Allah, dan semoga Allah memeliharakan iman kita hingga akhir hayat kita, dimudahkan urusan kita dunia akhirat menuju surga Allah dan berkumpul bersama-sama dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Dan adalah manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tiupan syafaat kenabian, limpahan rahmat ketuhanan, disertai dengan goresan pena tentang keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah istrinya Rasulullah SAW dan adalah
Sayyidah Khadijah Al-Kubra senantiasa dijaga oleh Allah kesucian nasabnya dari keturunan tradisi jahiliyah, melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita, menjaganya daripada segala ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah diberi gelar dengan sebutan As-Sayyidatu Thahirah, pemimpin kaum perempuan yang suci. Masyhur dipanggil dengan sebutan Al-Kubra. Sayyidah Khadijah dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga beliau menjadilah perempuan yang sempurna pekerti dan ilmu dan kecantikannya dan kelebihannya. Juga adalah Sayyidah Khadijah orang yang sangat bijaksana dalam menghadapi persoalan. Sayyidah Khadijah dikaruniai oleh Allah harta yang sangat banyak, mempunyai karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Sayyidah Khadijah pun memberi mereka upahan yang setimpal, sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Sayyidah Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Sayyidah Khadijah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorang maupun secara kelompok. Sayyidah Khadijah tatkala Allah menghendaki mendapatkan kemuliaan dunia dan negeri akhirat yang abadi, maka Allah pun mempertemukan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika Sayyidah Khadijah bertemu dengan Nabi kita, Sayyidah Khadijah melihat dan menyaksikan Nabi kita adalah sebagai orang yang takwa dan suci daripada segala dosa, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang yang jujur itu akan membawa hasil perdagangannya, insya Allah akan mendapatkan untung. Sehingga Sayyidah Khadijah pun tidaklah ragu untuk menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun menerima dengan penuh kegembiraan. Setelah itu berangkatlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bersama budaknya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Berangkatlah Nabi kita, dan Sayyidah Khadijah memesankan kepada Maisarah agar betul-betul membantu melayani Nabi kita, sehingga Allah menanamkan di dalam hatinya Maisarah rasa simpati dan mahabbah. Dan juga pesan Sayyidah Khadijah agar pandai-pandai menangkap keperluan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, membantu melayani dengan penuh keikhlasan, menemani dengan penuh rasa persahabatan. Pesan itu pun selalu diingat oleh Maisarah. Kemudian dengan waktu yang singkat, Maisarah ini di tengah-tengah perjalanan bersama Nabi kita menyaksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu diantaranya Maisarah ini mendengar kabar langsung, juga menyaksikan langsung kabar berita daripada seorang wahid Buhairah yang bernama Masturah. Kemudian bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beliau Nabi kita singgah di bawah pohon besar yang dekat
dengan peribadatan pendeta itu. Lalu kemudian bertanyalah pendeta itu kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini?" Lalu Maisarah itu menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki yang terhormat, penduduk dari tanah haram Makkah." Kemudian Rohib itu bertanya lagi dengan suara yang meyakinkan, "Wahai Maisarah, tidakkah engkau mengetahui, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon besar itu adalah bukan laki-laki biasa, namun dia adalah seorang Nabi Allah dan Rasulnya Allah." Selanjutnya Rohib itu bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maka dijawablah oleh Maisarah, "Iya benar." Lalu Rohib itu berkata, "Inilah dia, seorang Nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkan serta beriman kepadanya." Maisarah pun terkejut, ternyata yang bersamanya itu adalah Nabi-Nya Allah, Rasulnya Allah, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi kita istirahat di bawah pohon besar tersebut, yang dimana pohon besar itu di saat musim kemarau yang panjang, semua pohon-pohon tandus dan kering. Namun pohon yang disandari oleh Nabi kita itu di bawahnya selalu menimbulkan bercak-bercak air, menimbulkan air lembab di sekitar bawah pohon yang disandari oleh Nabi kita. Dan kemudian pohon tersebut pun ketika Nabi kita menyandari dengan zahir belakang Nabi, maka pohon tersebut pun melemah sehingga berbentuklah belukuk belakang Nabi kita Muhammad SAW itu melemah pohon tersebut. Dan tanda tersebut masih sampai ada sekarang, tanda belukuk Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sampailah akhirnya Nabi kita menimbulkan mukjizat yang sungguh sangat besarnya. Pohon itu tandus dan kering sekian lama. Setelah Nabi kita menyadari, maka berdaunlah, suburlah pohon tersebut lebat dengan rindangnya. Maka pendeta itu pun terkejut. Ini adalah keajaiban seorang Nabi akhir zaman. Dan bahkan pendeta itu pun memberi salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan setelah itu pendeta itu memesankan kepada Maisarah, budak laki-laki dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra, agar jadilah Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu menjadi kekasihnya, menjadi istri seorang Nabi akhir zaman. Itu pendeta pesankan kepada Maisarah, dan Maisarah pun akan menyampaikan kepada petuanannya setelah menyelesaikan tugas berdagang pulang ke negeri kota Makkah. Setelah itu Nabi kita melanjutkan perjalanan bersama Maisarah. Maka dalam perjalanan tersebut sampai ke negeri Sam, mendagangkan harta dagangan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Habis laku dengan untung yang sungguh sangat banyak. Pulanglah Nabi kita menuju kota Makkah. Di tengah-tengah perjalanan, Maisarah ini selalu melihat
bahwa seperti kerikil dan bebatuan menjadi lemah di bawah telapak kaki Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semua itu selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya, dan Maisarah akan mengabarkan semua itu kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan kemudian bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra pun melihat akhlak dan budi pekerti Nabi kita ini telah membuahkan suatu keyakinan yang menetap di dalam hatinya Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah merasakan suatu yang aneh di dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih Allah, yakni Sayyidah Khadijah selalu terbayang wajahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW siang dan malam. Sayyidah Khadijah dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan gelisah akan perasaan hatinya yang telah membuah di dalam hatinya perasaan itu karena telah bertemu dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Padahal Sayyidah Khadijah tidak pernah mengalami hal semacam itu, yang meskipun banyak laki-laki yang datang dari kalangan orang-orang terkemuka dan hartawan ingin meminang Sayyidah Khadijah, namun ditolak oleh Sayyidah Khadijah dengan lemah lembut. Dengan begitu Sayyidah Khadijah bertemu dengan Nabi kita, Sayyidah Khadijah dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan gelisah itulah Allah memberikan petunjuk dan hidayah, sehingga Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan mudahnya menetapkan keyakinan di dalam hatinya, memilih sebagai pendamping hidupnya adalah junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka Sayyidah Khadijah inilah istri yang pertama dinikahi oleh Nabi kita. Dialah yang seorang istri telah meminta kepada Nabi kita melakukan pernikahan. Dialah seorang istri yang pertama dinikahi oleh Nabi kita. Dialah yang telah menghabiskan sisa umurnya bersama Nabi kita. Dialah Nabi. Nabi kita tidaklah menikah dengan istri yang lain selain dirinya Sayyidah Khadijah hingga Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra selalu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya. Di antaranya bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra senantiasa menyiapkan makanan dan minuman keperluan Nabi kita untuk berhalwat di dalam Gua Hira. Dan apabila Nabi kita ini habis bekalnya, minuman dan makanan, pulanglah Nabi kita ini ke rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dibekali oleh Sayyidah Khadijah lagi makanan dan minuman untuk Nabi kita pergi berhalwat di dalam Gua Hira. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW datanglah kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi kita di dalam Gua Hira. Pada saat itu Nabi kita melihat nampak seseorang dari pihak langit dan berkata, "Ana Jibril wa anta Rasulullah." Berkatalah, "Senanglah olehmu wahai Muhammad, gembiralah olehmu wahai Muhammad. Aku adalah malaikat Jibril. Aku adalah utusannya Allah, dan engkau adalah utusannya Allah untuk umat. Aku adalah utusan Allah untuk para nabi,
dan engkau adalah utusan Allah untuk seluruh umat. Kemudian Nabi kita pun menoleh ke atas. Tiba-tiba yang dipandang oleh Nabi kita adalah seorang sosok yang sangat indah, rupanya mempunyai harum yang sangat wangi. Setelah itu menyuruhlah dan memesankanlah malaikat Jibril agar engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad utusan Allah, mengislamkan seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia. Kemudian Nabi kita pun pulang dalam keadaan gemetar. Nabi kita pun pulang dalam keadaan menggigil badannya, bergetar badannya, sambil masuk ke rumah Sayyidah Khadijah dan berkata, Zammiluni, zammiluni, dasiruni, dasiruni, selimutilah aku wahai Khadijah, selimutilah aku wahai Khadijah. Sungguh aku telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku, bahwa Allah telah memesankan kepadaku agar diriku ini mengislamkan seluruh bangsa jin dan bangsa manusia. Padahal zaman ini adalah zaman jahiliyah, zaman yang tidak ada tertuhan mereka itu. Mereka saling bunuh-membunuh, bahkan mereka ingin membunuh diriku. Apakah mereka mau diajak? Kemudian ini adalah amanah yang sangat besar dari Allah, dan aku khawatir bahwa aku tidak dapat menjalankannya. Maka berkatalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, "Kala wallah ma yuhzikallahu abadan." Tidaklah begitu wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan mendukacitakan engkau selamanya. Sesungguhnya engkau telah berbuat kebaikan-kebaikan, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang kesusahan, menjemput tamu-tamu, menolong orang-orang yang benar. Sesungguhnya Allah telah membalas kebaikan engkau berupa dengan kebaikan pula. Masalah beriman Islam pada saat itu dijawab oleh Sayyidah Khadijah, akulah yang bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Maka Sayyidah Khadijah inilah orang yang awal-awal masuk Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita telah terhibur, hilang gemetar badan Nabi kita, dan hilanglah khawatir hati Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra bahwa dikatakan anna Rabbul Azza arsalallahu ma'an Jibril as-salam, faqala Muhammad hadhihi Khadijah qad atatka bi ilaytihi wa adamu ta'amun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha marratiha wa minis salam. Bahwasanya Allah yang Maha Mulia mengutus malaikat Jibril menemui Nabi kita di dalam gua Hira. Berkatalah malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguh Sayyidah Khadijah Al-Kubra akan menaiki gunung Hira ini. Dia mengantari engkau makanan dan minuman, dan apabila ia sampai ke gua Hira ini, maka ucapkanlah kirim salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan juga ucapkanlah kirim salam dariku kepadanya. Begitu Sayyidah Khadijah menaiki gunung Hira dengan mencapai ketinggian 866 meter di atas permukaan laut,
didaki oleh Sayyidah Khadijah dengan yang sangat curam atau berbahaya. Begitu sampai, maka disambutlah oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, dan dikatakan oleh Nabi kita bahwa Allah telah kirim salam kepada engkau dan juga malaikat Jibril. Maka dijawablah salam dari Allah. Kata Sayyidah Khadijah, Allahus salam wa minhus salam. Allah yang bernama salam, darinya lah semua keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan berasal. Juga malaikat Jibril, keselamatan, kesejahteraan atas malaikat Jibril. Sabda baginda Rasulullah, umirtu an ubasirah Khadijah bibaitin min qasatillah sahabatihi wa nasobat. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada lu'lu', mutiara dalam surganya Allah. Dan kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra senantiasa bersama Rasulullah SAW, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tidak pernah Sayyidah Khadijah meninggalkan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan akhirnya pun Sayyidah Khadijah Al-Kubra dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi kita selalu di dekat Sayyidah Khadijah dan menghibur Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sambil Nabi kita berkata, wa'lami Allah qad jawazani bil jannah ma'aki. Ketahuilah olehmu wahai Khadijah, bahwasanya Allah sungguh telah menjodohkan kita di dunia ini, dan Allah pun sungguh menjodohkan kita di negeri akhirat, di dalam surganya Allah. Maka Sayyidah Khadijah ini adalah istri Nabi kita Muhammad SAW di dunia maupun di negeri akhirat, di dalam surganya Allah. Dan kemudian Sayyidah Khadijah menjawab, ta'alallahu jalika ya Rasulullah, apakah Allah akan memperbuat menepati janjinya mengumpulkan, menjodohkan kita di negeri akhirat? Maka dijawab oleh Nabi kita, qala na'am, pasti, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian di saat-saat Sayyidah Khadijah dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan sakit yang bertambah parah, maka Nabi kita menghibur lagi. Kata Nabi kita, demi Allah, sesungguhnya sakit engkau ini adalah berkah dari Allah, keridhaan dari Allah. Maka dijawab Sayyidah Khadijah dengan hembusan nafas yang terakhir dan perkataan yang terakhir, alayyal wafa'u ya Rasulullah, aku merasa terhibur, bahagia sakit di samping engkau wahai Rasulullah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka nampaklah cahaya kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka Sayyidah Khadijah pun menghembuskan nafas yang terakhir, berpulang ke rahmatullah pada hidup 11 di bulan Ramadan sebelum Nabi kita berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah 3 tahun. Dan jasadnya Sayyidah Khadijah belum sempat disalatkan jenazah oleh Nabi kita, karena tahun itu belum disyariatkan sholat jenazah, belum ada turun wahyu tentang sholat jenazah. Namun Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW meletakkan jasadnya Sayyidah Khadijah ke liang lahat dengan perlahan-lahan, meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau dimakamkan di
Woklah yang dikenal dengan kampung aduh dengan kasih sayang. Tolonglah Nabi kita meletakkan jasadnya dalam perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan Sayyidah Khadijah daripada istri-istri yang lain. Dan Sayyidah Khadijah wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma sholli wa sallim alaiha wa middana bil asra allati amdataha alaiha. Ya Allah, limpahkanlah limpahan rahmat dan keridhaan-Mu atas Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan berilah pertolongan juga kepada kami dengan berkah rahasia yang telah Engkau titipkan kepada Sayyidah Khadijah. Ridha, berkah dan keselamatan-Mu berikanlah juga kepada kami ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma sholli wa sallim ala zawjihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam bissawab. الذين آمنوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa ashri wa ashri wa kulli taqabbal sama qarana ma amila min amali wa kharaqna bika wa qurbi wa sallim ala sayyidina Nabi wa sallallahu alaihi wa sallam wa syukur taqabbal وقدم وتارك المخرجين الفاضل في سيدنا رسول الله الصالح والشهادة أجمع الرسول وقبل بحمد الله صلى الله عليه وسلم وسائر العبد والرسول وأبيهم والصحابة الكرام والتابعين وتابعين لمن أولين والأمم والشهادة والصالح خصوصا على روح سيد محمد بن أحمد بن عيسى السليم بن محمد بن علي الأعلامي والحبيب أمي أبي الهدي والحبيب عبد الرحمن الأساطير والحبيب حبيب بكر الأساطير حبيب بكر الأساطير والحبيب أبي الله عليه الصلاة والحبيب أبي بكر بن عبد الله الدرس العلن والحبيب عمر المحضر والحبيب أبي بكر بن سعد صاحب الإمام والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطصاف الراتب الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن والحبيب عبد الله بن علي والحبيب بأمي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبس والحبيب علي موسى بن مسير وحيد الحسن الدردي والحبيب علي عبد الله محمد بن سليمان الأجازمي وشيخ محمد القوسي وشيخ محمد عزيز الدنياقي سيما يدعوني سلطان أولياء الشيخ بن بدر بن الشيخ كتب الأحوال الشيخ عبد العزيز المصطفى الحرب بن عيسى وكتب العلوم الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي وزير أحمد عريفة وزير أحمد البني وزير إبراهيم التسيب وزير إبراهيم محمد وزير عمر الخواتي وزير محمد الخواتي وزيرنا ولنا محمد محمد بن عبد الرحيم القدر الأنصاري السلام المدني والحبيب وزير فرون الحبيب وزير مولى جاkarta والحبيب أحمد رحمة الله menantang Allah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Bahiri Kerajaan Syekh Syekh Muhammad Arsyad bin Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Syekh Jarrah Masyri Syekh Zainul Amin bin Abdul Samad al-Banjari Kerajaan Syekh Muhammad Asma Anwar bin Al-Haji Ismail al-Banjari Syekh Aziz Muhammad bin Amna Abdul Al-Maki Syekh Muhammad Sarwari Abdul Mani Syekh Muhammad Syarani Al-Qadr Syekh Muhammad Sadat Mulia Syekh Muhammad Zahran dari Masyarakat Nasional Muslim bin Abdul Qasim Kumpul Summa Ilah Rahim yang Masyarakat Mu'alim Mu'adini Muhammad Rasul Mudujati Mu'alini Wajuriyati Mulayimati Masyarakat Rahim Wajur Umadina Waqurabati Mu'alim Muhammadun Amin Wajib Al-Mu'in Mu'minat Wal-Muslimin Wal-Muslimat Khususam Sumat Ilah Muslimani bin Damran Semilur bin Allah bin Abdul Hadas Semiluri bin Wajib bin Dini Semiluri Bandung bin Abad Semiluri bin Jomuli bin Juga Semiluri bin Laksai bin Sumarto Semiluri Selamat Wa'alaikum bin Sastro bin Hamdi Semiluri Masrani bin Abdullah Semiluri Ali Prasetya bin Abdullah Semiluri Ramli bin Haji Janzam Semiluri Hawat bin Ahmad Salih Semiluri Maryam binti Asar Semiluri Biskin bin Kartokoro Semiluri Sarmi binti Nawa Allahumma Allahumma rahman wa'adihim wa'afahum Ya manzarahma Al-Frashadu Al-Barokah Ya jami'ah Al-Barokah Muslimin Al-Muslim Wal-Mu'minin Wal-Mu'minat Rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhirati sallallahu alaihi wa sallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم kita menunggu di masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suktu. Selamat berbuka puasa dengan barakah. Alhamdulillah.